Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dewasa ini pula sebagai seorang pendidik perlu mengetahui 3 kerangka perubahan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan dari pendidikan dan pembelajaran, di mana pendidik harus mampu melihat kodrat keadaan, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian prinsip melakukan perubahan serta mampu terciptanya budi pekerti. Selain itu pula, prinsip melakukan perubahan juga mencakup 3 asas terikat, yakni kontinuitas, di mana perubahan yang diharapkan mampu menjaga nilai utama atau akar-akar dari kebudayaan, konvergensi atau perubahan yang menuju pada nilai-nilai kemanusiaan, dalam hal ini memanusiakan manusia, serta konsentris, yakni perubahan dalam menghargai keberagaman, sehingga ketika terjadinya perubahan maka terciptalah perubahan budi yang mencakup cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti. Serta 3 gagasan utama dari sistem persekolahan dalam proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yakni taman siswa, among, serta pamong. Menurut Ki Hajar Dewantara, taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan. Dalam hal ini, taman siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain dan diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Di samping itu pula, ada juga yang disebut dengan among. Among sendiri menitik beratkan pada siswa sebagai target utama yang harus dilayani dan dituntun, di mana pendidik bertugas sebagai fasilitator. Prinsip among terbagi atas 2, yakni berlaku sebagai kemerdekaan siswa untuk belajar dan belajar secara alamiah sesuai dengan kehadiran siswa. Yang terakhir ada pamong. Ki Hajar Dewantara menganalogikan pamong atau seorang pendidik yang ibaratnya seperti seorang petani padi, di mana seorang petani tak dapat menentukan arah tumbuh padi tersebut. Hal inilah yang merupakan latar belakangi saya membuat suatu kegiatan aksi nyata yang merupakan implementasi dari apa yang telah saya pelajari di dalam modul 1.1, di mana saya berusaha menghadirkan suasana kelas yang berdasarkan taman siswa dalam proses pembelajarannya sesuai dengan kodrat, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, yang nantinya dapat membentuk pemikiran peserta didik dalam menjawab tantangan revolusi 4.0. Di samping itu pula yang menjadi tujuan saya dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata, yakni diharapkan adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran, serta diharapkan munculnya sikap terbuka oleh setiap tenaga kependidikan untuk melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman, di mana seorang pendidik dapat membuka pola pemahaman pengajaran yang menitik beratkan kebebasan peserta didik dalam menentukan minat, bakat, dan keinginan siswa dalam belajar, tanpa mengesampingkan tugas kita sebagai pendidik, yakni sebagai fasilitator yang memfasilitasi, memberi teladan atau ingar sosung tulodo, membangun semangat imat yumangun kuarso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi setiap peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya lewat kegiatan pembelajaran akan tercipta perubahan budi pekerti yang nantinya dimiliki oleh setiap peserta didik di sekolah. Selain itu pula sebagai bentuk aksi nyata, yakni sesudah berdoa memulai kegiatan pembelajaran, saya membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik ataupun sekedar mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelum kegiatan pembelajaran berlanjut. Di samping itu pula sebagai bentuk kegiatan aksi nyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, yakni saya berupaya untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa, seperti dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung
pada kelas 10-19, di mana saya berupaya menghadirkan kegiatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan kreativitas serta merasa siswa bahagia ketika mengikuti pembelajaran matematika lewat model pembelajaran games. Sehingga ketika siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di sini, siswa merasa senang karena mereka bisa berkolaborasi ataupun mereka merasa tertantang dengan soal-soal yang diberikan. Dan dalam kegiatan pembelajaran ini pula, guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi serta mendampingi, menuntun kegiatan pembelajaran, sehingga di sini siswa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kelompok 2. Oke, kelompok 3 sudah. Mana lagi? Kelompok 5. Mana lagi? Kasih bagus kelompok 1, saya dekat kamar lagi. Saya dekat kamar kelompok 1. Oke, yang lain kelompok 2. Oke. Sekarang sudah semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. 3, siapa bilang 3? Ubah ke Lock. Bentuk logarit. Jangan. dia akan jadi 2 log 32 sama dengan 5. Yang selanjutnya 3 maka dia akan jadi 3 log 9. 2. Oke. Apa putar itu mem? Langsung Jo. Oh nggak usah lihat. Salah Jo. Oh. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mencoba untuk menerapkan kepada siswa kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana siswa saya menghadirkan situasi belajar yang nyaman serta berpihak kepada siswa, sehingga dari kegiatan pembelajaran inilah siswa lebih terbuka dan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di samping itu pula, lewat kegiatan pembelajaran yang aktif, siswa dapat berkolaborasi dengan sesama siswa yang lainnya. Terima kasih.